Saya mau tanya Ya. tanggapan Pak Ustadz mengenai kayak FPI, FBR yang di Indonesia itu kadang merusak apa itu kayak tempat-tempat umum orang lain kayak gitu. Ya. Itu padahal kalau di Islam kan ada lakum dinukum waliyadin. Apa? Ada lakum dinukum waliyadin. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Ya, terus masalahnya kalau kita merasa apa itu agama kita paling benar, kita kan nggak boleh juga karena negara kita juga Pancasila gitu. Ya, oke. Terima kasih atas Terima kasih. Pertanyaan saya kemudian, apakah seorang muslim, saya jawab dulu yang pertama ya, saya jawab dari belakang, apakah seorang muslim tidak boleh menganggap agamanya paling benar? Harus, bukan hanya boleh, harus menganggap agamanya paling benar. Karena kenapa? Allah memerintahkan seperti itu. Bukan menganggap agamanya paling benar, tapi menganggap agamanya benar dan yang lain salah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Allah katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun." Dalam ayat yang lain. Jadi Allah menurunkan agama Islam, yaitu adalah kemudian Rasul dengan kemudian agama yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kemudian mengatasi. Liyuzhirahu itu dalam terjemahan bebasnya adalah mengalahkan agama-agama yang lain, menutupi agama-agama yang lain, walaupun orang kafir musyrik tidak menyukai. Jadi itu kemudian wajib seorang muslim menganggap agamanya yang benar, yang lain tidak. Karena kebenaran itu tidak mutlak. Kebenaran itu tidak relatif, mutlak. Makanya kemudian ketika ibu saya bilang semua agama benar, saya bilang ibu masuk Islam aja. Dia nggak mau kan ya? Nah, berarti agama nggak sama-sama benar. Berarti agama tidak sama-sama benar, Islam yang benar. Itu keyakinan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kemudian Pancasila. Kalau gitu Pancasila seperti apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menghormati sekali kemudian Pancasila, dan kemudian Bung Karno mengatakan dalam salah satu perkataannya sebelum kemudian meninggal, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 45 itu seperti sebuah gayung yang diambil dari mata air Islam. Ya kan ya? Berarti itu diambil kemudian seperti digayung dari mata air Islam. Walaupun sekarang banyak disalahgunakan dan banyak diselewengkan. Kebanyakan orang-orang yang mengaku Pancasilais dan mengaku nasionalis, dialah yang paling banyak korupsi di Indonesia. Betul atau betul? Itu yang terjadi. Gitu loh. Orang-orang yang kemudian paling banyak mengaku nasionalis dan kemudian Pancasila, dia yang memisahkan kemudian Papua dari Indonesia, Papua Barat, dan kemudian memisahkan kemarin Timur dan sebagainya. Saya mengaku nasionalis yang memisahkan. Artinya adalah apa? Mohon maaf sekalian, dengan segala hormat saya pada Bung Karno dan kemudian dengan perjuangan beliau dan kemudian negara dan Islam, Allah tidak tanya tentang Pancasila. Paham maksud saya sekalian? Allah nggak nanya nanti di yaumil kiamat sila 1 apa bunyinya, Allah nggak tanya. Tapi yang Allah tanya adalah sholat. Amal sesuai nggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Itu yang Allah tanya. Berarti jangan terlalu banyak dipusingkan dengan Pancasila. Bagaimana dengan lakum dinukum waliyadin? Lakum dinukum waliyadin itu adalah dalil untuk agama lain. Bahwa agama mereka, agama kita. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia tertakluk pada hukum-hukum Islam. Contoh, ada nggak yang maksa orang di luar masuk ke dalam KJRI? Nggak ada kan ya? Tapi kalau dia sudah masuk dalam KJRI, dia harus taat dengan aturan KJRI. Betul nggak? Ya kan ya? Tapi ketika dia di KJRI, kita nggak bisa bilang, oh la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama, lakum dinukum waliyadin, berarti dia boleh seenak-enaknya di sini. Oh nggak ada yang suruh dia masuk ke sini kok. Tapi kalau dia sudah mau masuk ke sini, berarti dia harus taat dengan aturan KJRI. Betul begitu? Ada nggak yang nyuruh kita masuk Amerika? Pilihan kita kan ya? Tapi kalau Bapak Ibu sudah masuk Amerika, Bapak Ibu tertakluk pada aturan Amerika. Sama kayak agama, nggak ada yang maksa kita masuk Islam, nggak ada yang maksa Felix Xiao masuk Islam. Tapi ketika Felix Xiao masuk Islam, maka kita harus tertakluk pada hukum Islam. Oke, balik lagi pada pembahasan. Bagaimana kemudian FPI, FBR dan sebagainya? FBR saya nggak masukkan dalam pembahasan, karena FBR kemudian bukan organisasi Islam kan ya. Tapi FPI adalah organisasi Islam. Kalau gitu kita bahas. Bagaimana hukumnya melakukan kekerasan dalam amar ma'ruf nahi munkar? Khususnya nahi munkar ya. Oke, kalau gitu gini sekalian. Ketika saya ditanya bagaimana pandangan Ustaz tentang FPI, saya jawab, saya bertawakuf terhadap FPI. Apa itu bertawakuf? Saya mendiamkan mereka. Karena kenapa? Saya tidak bisa bilang mereka benar dan saya nggak bisa bilang mereka salah. Loh, kok saya nggak bisa bilang mereka salah? Gimana tuh ceritanya? Oke, gini sekalian. Kita dengar berita itu karena kita orang jauh dan kita nggak tahu kondisi di sana. Sekarang coba bayangkan baik-baik. Tahu Keramat Tunggak? Tahu Keramat Tunggak? Tempat apa itu Keramat Tunggak? Oh, mana suaminya? Tanjung Priuk. Pantesan sekarang di sini juga kerja di pelabuhan, itu udah biasa kan ya. Oke, sekarang saya tanya, Tanjung Priuk tempat apa Keramat Tunggak?
Oke. Oh, ibu nggak tahu, bapak tahu pak? Karena bapak yang tahu. Oke, tempat pelacuran untuk Keramat Tunggal. Pertanyaan saya sederhana. Setelah dibangun Jakarta Islamic Center di daerah apa namanya? Apa? Itu Keramat Tunggal. Apakah pelacurannya hilang di situ? Pindah kemana bu? Oh, belum tahu pak. Dipindah di mana pak? Oh, bohong pak. Pindahnya kemana? Pindahnya ke Jalan Yosudarso sekalian. Tahu Jalan Yosudarso? Tahu? Ya, benar itu. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, Bapak sekalian. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Pulang dari Jakarta Islamic Center saya ngisi di bulan Ramadan, depan saya itu kemudian Terminal Tanjung Priok. Sebelah kanan adalah Jakarta International Container Terminal. Tahu ya Bu ya? Sebelah kiri itu etalase pelacur. Serius. Loh, saya lewat sendiri di situ. Untung saya pakai mobil. Kalau saya pakai motor itu ditarik itu bakal tuh. Karena cewek-cewek berdiri di pinggir jalan pakai pakaian provokatif dan dia nariin orang-orang yang lagi jalan. Belakang itu hotel short time. Oke, pertanyaan saya sederhana. Itu baru di Jalan Yosudarso. Di belakangnya itu, kampung-kampung itu buat tempat apa Bu? Coba. Semua itu. Makanya. Lah, coba. Kok tahu banget tuh? Jangan nyewa gitu kan ya. Oh, saya tanya sekali ya. Coba bayangkan, Anda tidak tinggal di Amerika. Coba bayangkan Anda tinggal di situ. Coba bayangkan Anda tinggal di situ. Anda punya anak di situ. Anda mau baik, sementara sekeliling Anda adalah tempat-tempat begitu. Anda membesarkan anak praktis di tempat pelacuran. Apa yang boleh Anda lakukan? Pindah. Kalau nggak punya duit gimana? Coba. Artinya apa yang kemudian bisa kita lakukan? Pas kita pengen itu kan nggak ada kan ya? Kita lapor ke polisi. Polisi diem. Orang 500 meter dari Polres Jakarta Utara. Tapi nggak berbuat apa-apa. Dia lapor ke polisi, dia diam polisinya. Dia lapor kemudian ke media diam karena semua orang sudah tahu di situ tempat pelacuran, tapi nggak bisa bertindakan. Dia lapor kemudian ke Pemkot diam juga. Terus dia harus melakukan apa lagi? Wajar nggak kalau dia kemudian mau lapor ke FPI supaya hilang kemaksiatan di situ? Ada nggak dalilnya di dalam Islam? Ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dengan kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Maka mereka ada dalil. Tapi benar nggak? Saya nggak bisa membenarkan mereka juga. Karena bagi saya memperjuangkan Islam itu tanpa kekerasan. Karena seperti itulah Rasul kemudian mencontohkan. Tapi saya juga nggak bisa nyalain mereka. Karena mereka juga benar juga. Karena kalau saya berada di situ mungkin saya berbuat yang sama. Gitu loh, paham ya selesai. Karena kita stres, kita mau mengharapkan siapa lagi? Gitu loh maksudnya. Supaya lingkungan kita ini bebas daripada narkoba, bebas daripada pelacuran dan sebagainya. Nggak ada yang mau nolong. Stres kan ya? Jadi itu panik gitu loh maksudnya. Nggak bisa apa-apa lagi. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, saya nggak bisa membenarkan. Kecuali Anda punya solusi yang lain. Dikasih kerjaan nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu diciptakan secara sistem. Ustaz aja dakwah di sana, mati saya sekalian. Bisa-bisa saya diperkosa sama mereka itu kan ya. Makanya Utsman bin Affan bilang, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah menghilangkan kemaksiatan menggunakan kewenangan, kekuasaan, pemerintahan, maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang dengan menggunakan Al-Qur'an. Maka zaman dulu, kenapa Islam bisa jaya? Karena Islam diterapkan secara total. Ada namanya penegak hukumnya yang jalan. Gitu loh. Maka nggak ada kemaksiatan. Kan harusnya polisi yang ngilangin itu kan ya? Kan gitu. Nah sekarang polisi nggak mau jalan. Terus siapa lagi ya? FPI yang maju. Jadi saya nggak bisa menyalahkan, saya nggak bisa membenarkan. Jadi saya diam aja. Kenapa? Nah, karena gini, Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dengan termakan opini. Karena kenapa termakan opini? Jadi gini, yang di blow up adalah FPI melakukan kekerasan dan luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang lebih parah daripada itu, Bapak sekalian. Contoh misalnya, FPI melakukan kekerasan. Penonton-penonton bola di Indonesia kekerasan nggak? Wah, lebih banyak. Tapi kenapa ketika FPI berbuat sesuatu langsung disorot, orang-orang supporter bola ketika ribut nggak disorot-sorot, banyak yang mati juga. Soalnya FPI nggak pernah matiin orang kan ya? Tapi ketika kemudian ada pertandingan bola, banyak sekali yang mati, kerusuhan, tawuran anak-anak, kenapa nggak dikatakan kekerasan? Hati-hati satu hal, ada penyesatan opini terhadap Islam. Itu hati-hati. Makanya jangan banyak nonton TV, karena itu bakal kemudian kita membuat bahwa Islam itu jelek. Kalau nggak percaya lagi, contoh lagi, ketika ada orang salah masuk ke pengadilan, apa yang terjadi? Mendadak bajunya berubah. Pakai kerudung lah, pakai cadar lah, pakai peci lah, pakai baju koko lah. Jadi orang lihat, oh ini nih Muslim itu, gitu kan ya? Nah itu hati-hati, itu penyesatan terhadap Islam. Ada apa? Stigmatisasi negatif terhadap Islam. Tatkala kemudian rumah teroris digerebek, yang disorot apa? Sama media. Tulisan ayat kursi, Al-Quran, buku Riyadus Solihin. Seolah-olah bilang apa? Seolah-olah pengen bilang begini. Ini pesan daripada media. Kalau Anda semakin beriman, Anda semakin jadi teroris. Besoknya muncul pernyataan dari dari petinggi Polri yang mengatakan bahwa
Terorisme munculnya 1 dari masjid, 2 dari kampus, 3 dari kantor, 4 dari sekolah. Pesantren juga termasuk. Kan itu kan ya? Artinya apa? Jangan pergi ke masjid, jangan pergi ke sekolah, jangan pergi ke kantor, jangan pergi mana. Jangan ada ilmu Islam. Orang yang nggak punya ilmu Islam justru lebih banyak yang jadi teroris. Kenapa? Kalau orang yang punya ilmu, dia nggak akan bunuh orang, Bapak sekalian. Paham Bapak sekalian? Dia nggak akan bunuh orang tanpa hak. Yang punya ilmu, tapi yang nggak punya ilmu itu justru itu yang kemudian akan ditunggangi. Siapa menunggangi? Walau misal yang jelas bukan orang Islam, yang jelas ada konspirasi di situ. Jadi dunia itu nggak flat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Jadi hati-hati jangan sampai termakan opini negatif terhadap Islam. FPI itu tidak seburuk yang kita duga. Ya, jadi apa kalau Ustaz setuju dengan kekerasan? Sudah saya bilang saya nggak setuju dengan kekerasan. Sudah saya bilang, tapi tidak seperti yang kita duga. Nggak seperti jadi kalau kemudian dikatakan premanisme, lebih preman pemerintah daripada FPI, Ibu sekalian, saya kasih tahu. Ibu-ibu aja yang belum nggak tahu karena nggak tahu opininya gitu kan ya. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat. Jadi kita harus adil. Memang FPI salah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi kita juga nggak bisa membetulkan perbuatan seperti itu. Jadi kita bilang apa? Ya udah kita mendiamkan aja lah, karena kita nggak punya solusi. Gitu loh. Kecuali kalau kita pemerintah, kita bisa kerahkan polisi untuk kemudian membuat itu kemudian hilang. Nah, itu baru solusi. Lu jangan deh, punya gua nih, gua sudah ada nih. Gitu kan ya? Nah, jadi kira-kira gitu. Oke, cukup? Oke, pembahasannya jadi serem begini. Masih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendapatkan satu manfaat khususnya tentang